Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama gue Safil di Sabi Bahas Sinema. Di kesempatan kali ini gue ingin membahas mengenai film Jagat Arwah dari rumah produksi Visinema. Film ini merupakan karya dari sutradara Ruben Adrian. Film yang bergenre horror fantasy ini kelihatannya memiliki konsep yang menarik, tetapi apakah memang film ini adalah sesuatu yang benar-benar layak untuk ditonton? Silakan simak review gua. Film yang bagus itu adalah film yang memiliki konsep yang bagus dan juga dieksekusi dengan bagus. Apabila salah satu faktor ini nggak bagus, entah itu filmnya memiliki konsep yang sangat standar atau eksekusi dari konsep tersebut juga sangat standar, maka filmnya nggak akan jalan. Filmnya nggak akan bisa disebut atau dikategorikan sebagai suatu karya yang bagus. Itulah yang terjadi kepada Jagat Arwah ini. Konsepnya bagus, tetapi eksekusinya gak bagus. Penyajiannya itu benar-benar sangat tumpul. Penulisannya buruk, gak ada arahnya, gak jelas. Kemudian diakhiri pula dengan plot twist yang benar-benar asal jadi banget. Plot twistnya gak di build up dengan baik lah oleh sutradaranya, oleh penulis naskahnya. Cuma asal jadi yang penting agar plotnya jalan gitu, tapi nggak diperhatikan dengan baik di bagian plot twistnya ini. Seperti gue bilang, film ini menggabungkan horor dengan fantasi. Karena itu seharusnya film ini bisa menjadi penyegaran terhadap dunia perfilman di Indonesia. Sayangnya, alih-alih menjadi karya yang segar, film ini malah hanya menjadi karya eksperimentasi yang begitu mentah, yang dalam segala sisinya itu benar-benar nggak matang sama sekali. Kecuali ada satu hal yang bisa diperhitungkan ya, efek CGI-nya cukup oke sih kalau gue bilang. Sebenarnya gue cukup memiliki ekspektasi dengan ensemble cast yang ditawarkan di film ini, mulai dari Ari Irham, Sheila Dara, Oka Antara, dan Indra Bimo, Cinta Laura, hingga Gigi Narendra. Tetapi ensemble cast yang kelihatan cukup mewah itu malah tampil di bawah standar. Mungkin gue dapat melihat kalau mereka berusaha semaksimal mungkin, tetapi naskahnya memang benar-benar buruk, dan hal itu membuat mereka nggak bisa mengeluarkan potensi terbaik mereka. Mereka nggak optimal dalam acting, karena sehebat apapun seorang aktor, dia juga membutuhkan arahan yang tepat, membutuhkan naskah yang kuat untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Film ini semakin parah dengan filmnya yang sama sekali tuh nggak punya rasa. Filmnya benar-benar datar, disajikan dengan begitu datar, dan gue bisa mengatakan cukup membosankan. Gue benar-benar dari awal tuh pengen banget keluar dari bioskop karena benar-benar merasakan bosan banget dengan apa yang disajikan film ini. Padahal ya, seperti yang gue bilang di awal, film ini tuh memiliki konsep yang menarik banget, fantasi horor gitu. Beberapa film fantasi horor yang gue suka, misalnya film-film karyanya Guillermo del Toro ya, misalnya yang memiliki gaya fantasi horor yang sangat kuat, misalnya Pan's Labyrinth, kayak gotiknya dia. Sebenarnya bisa ditularin ke sini sih kalau niat aja gitu, tapi kayaknya film ini juga kayaknya ya udahlah rilis aja gitu, dan melihat konsep yang menarik tetapi dieksekusi dengan nggak maksimal, jadinya kok sayang banget gitu. Film yang kayak gini eksekusinya nggak sempurna, nggak maksimal lah istilahnya. Ya sayang lah kalau gue bilang. Gue dapat melihat sebenarnya ada influensi dari Lord of the Rings ya di film Jagat Arwah ini. Ya ada kemiripan, tetapi kalau inspirasi tersebut bisa diolah dengan tepat, diolah dengan benar, itu nggak akan kelihatan mirip banget. Lagian konsepnya Lord of the Rings itu kan, terutama dari novelnya, itu kan memang hero's journey banget kan. Itu udah memang pola yang udah dipakai sama ratusan cerita gitu, dan bukan sesuatu yang aneh lagi menggunakan hero's journey dalam cerita. Tetapi seorang penulis, seorang sutradara, seorang storyteller yang ingin menceritakan sesuatu yang mengambil pola dari Hero's Journey itu memiliki teknik storytelling yang tepat supaya bisa membuat filmnya itu menarik, membuat filmnya dapat disukai oleh orang-orang, dapat dinikmati oleh orang-orang, dapat dinikmati oleh nonton atau audiensnya. Karena kalau nggak seperti itu,
maka karya tersebut akan sia-sia lah kalau gue bilang. Segala potensi yang ada, segala konsep yang ada itu nggak ada gunanya kalau eksekusinya nggak matang, nggak bagus. Konsep bagus doang seperti yang gue bilang di awal, kalau nggak dieksekusi dengan bagus juga nggak akan jadi apa-apa. Itu cuma akan jadi sesuatu yang membosankan, membuat orang nggak senang ketika menontonnya, orang nggak terhibur, membuat orang nggak tergugah, nggak mendapatkan pengalaman apapun ketika menontonnya kecuali pengalaman membosankan, pengalaman negatif. Itulah kalau sebuah karya nggak ada eksekusi dengan baik. Padahal apa yang disajikan oleh Visinema di sini udah cukup menarik sebenarnya. Ketika gue pertama kali lihat cuplikan film ini di sebelum film Mencuri Raden Saleh, gue udah cukup, ini kayaknya bakal jadi karya yang cukup berbeda dibandingkan karya-karya lain di sinema Indonesia gitu. Memang biasa kita sering disajikan horor, tapi fantasi horor itu sangat jarang di perfilman Indonesia. Ivana kemarin kan ada menggunakan unsur fantasi juga, tapi kan nggak kental. Dan ini yang memiliki unsur fantasi yang kental, tetapi malah eksekusinya nggak sempurna. Ya, sebagai penutup dari ulasan gua ini, gua dapat menyimpulkan kalau Jakarta Horror ini adalah sebuah penurunan lah, gue bilang, dari karya Visinema sebelumnya, Mencuri Raden Saleh, yang sudah sangat maksimal. Ya, film ini kalau gue bilang tuh nggak ada ubahnya lah, kayak usaha coba-coba yang berakhir tak baik, berakhir tak maksimal, dan cuma sebagai usaha coba-coba yang ya mungkin usaha coba-cobanya bisa lebih diseriusin lagi lah di lain kesempatan. Apakah gue merekomendasikan film ini? Gue nggak bisa bilang gue merekomendasikan film ini, tetapi ya semuanya tergantung kepada perspektif nonton. Kalau mau menonton, ya apalah review gua kepada kalian. Mungkin kalian bisa menikmati filmnya, dan kalian bisa mendapatkan sesuatu. Tapi kalau kalian ingin mempertimbangkan ulasan gua sebagai dasar kalian nonton, ya silakan aja. Kalau mau berdiskusi juga mengenai film ini di kolom komentar, gue juga sangat mempersilahkan kalian memberikan pendapat kalian, perbedaan pendapat atau apapun itu, silahkan komen aja di kolom komentar. Sekian dulu dari gue, seperti biasanya jangan lupa like, komen, share video ini, subscribe ke channel ini jika kalian anggap ini bermanfaat. Gue Syafil, see you another time, and bye bye, adios.